Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara.
lain itu kira-kira nggak sampai 100. Itu ternyata terkepung oleh musuh. Kita nggak bisa turun, nggak bisa pergi, nggak bisa apa, sudah dikepung. Dalam pertempuran itu peluru kita sudah habis, cadangan makanan yang hanya 3 hari diberikan untuk langsung rangsel kita sudah habis, kita sudah terkepung, nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kita hanya bertempur dan mempertahankan diri. Nah, pada waktu itu komandan saya masih berpangkat kapten, komandan saya itu berpangkat mayor, sudah minta bantuan ke Mako, markas komando, minta bantuan peluru dan minta bantuan makanan. Kalau tidak dibantu maka kita akan hancur. Nah, kebetulan dari situ ternyata helikopter yang terbang itu nggak bisa darat karena mereka ditembak ini, dan kita mempertahankan susah sekali karena mereka dikepung musuh. Akhirnya Jibaku, artinya Jibaku itu ada seorang pilot angkatan laut marinir namanya Kapten Sugeng, itu yang langsung diangkat tangan, saya akan Jibaku untuk mengirimkan ini demi 100 orang yang sekarang terkepung. Nah, oleh karena itulah maka Kapten Sugeng itu lalu dibantu oleh anggota Kopassus Letnan Adrias, itu akhirnya terbang helikopter membawa makanan, membawa peluru, membawa senjata RL, jadi roket launcher yang dibawa. Akhirnya mereka Jibaku, dan kemudian di dalam terbang dia sudah berada di Segata itu, kita masih bertempur untuk mempertahankan jangan sampai mereka menembak helikopter. Ternyata tidak bisa. Artinya helikopter itu nekat sampai rendah, ditembak oleh musuh. Jadi pilotnya itu Kapten Sugeng itu tertembak mati, tapi helikopter untung tidak terbakar, bisa darat. Nah, pada saat darat itulah kita langsung menyerbu masuk ke dalam helikopter, ambil peluru, ambil senjata, segera dibagikan makanan, sudah kita tidak ngurusi karena musuh masih banyak. Dan disitulah momentum yang sangat besar bagi kami. Ternyata setelah kita mendapat senjata roket launcher itu bisa menembak pertahanan musuh, dan mereka ternyata mendengar suaranya saja sudah grogi. Nah, pada pertempuran itu kita merayap maju sampai ketinggian itu bisa kita rebut. Disitulah kita selamat, dan yang gugur di dalam pertempuran itu ada 5 orang termasuk yang luka. Itu yang pertempuran yang kita laksanakan yang sangat mengesankan, yang bisa lolos daripada pertempuran yang itu. Kemudian sebelumnya, jadi sebelum saya bertempur pada saat sudah invasi besar, sebelumnya itu saya sudah masuk ke sana, tapi masuknya ke sana itu masih dalam kaitan intelijen. Karena sebelum kita mendarat ke sana dengan brigade, dengan tentara lain, kita masuk sana itu pada tahun 75 sebelum terbuka. Kita masuk intelijen sana untuk membuat kondisi sehingga apabila nanti kita invasi ke sana, maka itu akan memudahkan. Nah, pada saat itulah tim saya itu hanya 10 orang, jadi tidak banyak. Tim saya itu 10 orang, kemudian kita bergerilya. Jadi mereka bertahan, kita yang bergerilya. Pada saat kita bergerilya itu, kita belum terbuka, masih tertutup, sehingga dipantau sama negara Australia kan waktu itu. Jadi kita masih betul-betul negara murni, dan kita tidak melakukan katakan terang-terangan invasi ke Timur itu. Pada saat itulah, pada gerilya itu 10 anggota itu satu tertembak di pahanya, yang namanya Gunadi, pangkatnya sersan kepala. Gunadi itu tertembak kepalanya, kita diburu sama musuh Portugal dan Belanda itu mau lari ke perbatasan supaya kita dijemput pakai helikopter. Ternyata tidak bisa sedemikian yang kita harapkan, sehingga dengan demikian kita dalam pengejaran itu terpaksa kita berhenti, dan komandan saya mengatakan, ayo cepat mundur, kalau tidak kita akan hancur. Nah, dengan kode itu kita sudah ngerti, lebih baik 1 orang itu dibunuh daripada kita semua itu kena. Dan itu nanti kalau tidak dibunuh, dia akan membocorkan rahasia negara, karena kita memang belum invasi beneran, jadi belum terbuka. Nah, sehingga kita kan tidak mungkin, kita sama-sama menderita ini, masa tega mundur. Tapi ternyata dengan beberapa menit kita berhenti di satu tempat itu, yang namanya Gunadi itu berbicara gini, komandan, tinggalkan saya di sini. Tidak mungkin saya akan membocorkan rahasia negara dan akan membocorkan rahasia kesatuan.
percaya sama saya, Komandan. Saya tidak akan mengatakan membocorkan rahasia negara kepada negara lain, karena waktu itu ada wartawan Australia yang sudah berkeliaran di situ. Nah, makanya dengan demikian kita kan nggak tega. Tetapi karena keadaan memaksa, terpaksa kita tinggal, dan dia hanya pesan sama temannya nama Surati, tolong istri saya nanti antarkan ke kampung saya, karena saya akan gugur di sini. Bayangkan itu, saya sebagai komandannya rasanya kan ya mau nggak mau saya nangis juga melihat begitu cintanya dia dengan tanah air itu, dia sampai siap berkorban komandan daripada nanti semua hancur. Akhirnya kita tinggalkan di situ dan kita mundur selamat. Yang 9 orang itu mundur selamat, tetapi yang 1 orang itu sampai sekarang diantah-berantah. Tapi ternyata radio Australia menyiarkan itu ternyata tidak. Justru yang disiarkan yang tertembak di gereja itu namanya Suparman, Kopral itu ada komando yang tertembak di sana nama Suparman. Anak itu ternyata selamat. Nah, itulah yang pernah saya lakukan dan terkesan kepada saya. Kemudian ada cerita lagi pada waktu Trikora di Irian Barat. Pada waktu Irian Barat itu kan ada penerjun dari udara, ada lewat laut. Tapi ini cerita dari teman saya yang kebetulan operasi di ini, dia lewat laut. Itu lewat kapal selam, ikut kapal selam, infiltrasi ke sana, dimasukkan di dalam senjata torpedo itu. Jadi senjata torpedo itu ternyata ada ruangannya yang kira-kira muat untuk 4 orang. Nah, 4 orang dari komando itu, dari RPKD atau komando pasukan khusus itu masuk di situ. 4 orang sudah dikasih perlengkapan, ada senjata, ada bakal selam, ada renang. Pokoknya begitu terjun di air dia sudah bisa berenang sampai di pantai. Itu kira-kira kedalamannya 14 meter. Itu kapal selam itu berhenti, lalu dibuka pintu, terobong dari torpedo itu dibuka, langsung itu dilepas. Itu bayangkan aja, hanya 4 orang dia harus infiltrasi ke perbatasan di Belanda yang sana sudah dihadang, mereka harus mati-matian untuk berkorban di sana. Jadi dari semua itu setelah sampai sana bertempur dan akhirnya terjadi ceasefire, artinya tidak lanjut pertempuran lama karena tahun 1963 mereka sudah menyerahkan ke Indonesia, Belanda itu menyerahkan Indonesia. Yang saya garis bawahi, cucu-cucuku yang saya sayangi dan saya banggakan, betapa pengorbanan tentara-tentara yang waktu itu karena cintanya kepada tanah air sehingga siap untuk mengorbankan diri demi kejayaan negara Republik Indonesia. Itu yang saya sampaikan dan merupakan jawaban saya dari pertanyaan itu. Mungkin ada pertanyaan lain, saya persilakan. Baik Pak. Jadi Andi ingin menanya lagi tentang suka duka menjadi veteran. Suka duka menjadi veteran. Saya tentunya akan menceritakan nomor 1 sukanya dulu. Sukanya itu kan senangnya. Jadi saya senangnya menjadi anggota veteran itu nomor 1. Kalau saya meninggal dunia, saya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Itu nomor 1. Itu yang tidak semua tentara yang meninggal dikubur di Taman Makam Pahlawan. 1. Lalu yang kedua, dari pemerintah Republik Indonesia sejak zaman Bung Karno sampai sekarang ternyata perhatiannya luar biasa terhadap veteran. Satu contoh yang sekarang terjadi, naik kereta api itu kita mendapat diskon 50%. Jadi kalau kita misalnya ke Jakarta yang tiketnya 500, eksekutif tiketnya 500, kita hanya bayar 250. Kalau ke Jogja itu 200 berapa 70 atau 250, kita hanya bayar 125. Itu satu contoh. Terus kemudian yang lain, PBB itu seharusnya saya membayar PBB sekitar 3 juta rumah saya itu, tapi ternyata digratiskan, tidak usah membayar PBB, jadi 0, tidak membayar PBB. Itu sukanya. Kemudian dari pemerintah ada lagi, pemerintah memberikan yang namanya tunjangan veteran. Nah, tunjangan veteran itu kalau ukuran Bu Guru, Pak Guru di sini mungkin tidak banyak, tapi bagi KT banyak. Karena 1 bulan kita mendapat tunjangan veteran itu sebanyak 1.850.000.
Nah kalau pensiun saya 4 juta kan udah lumayan mendapat sampai itu. Terus kemudian yang lain sukanya itu karena veteran tersebar di mana-mana. Kalau saya ke daerah ketemu veteran-veteran yang lain, namanya orang tua, jadi kita bisa ngomong-ngomong sehingga membuat kita itu menjadi awet muda lah katakan gitu. Dan ketemu teman-teman itu bisa ini, itu sukanya. Kemudian dukanya, ini ada dukanya juga. Dukanya kita sebagai veteran itu sudah orang tua-tua. Tetapi kalau kita berobat ke rumah sakit menggunakan BPJS, itu ternyata antrinya itu kita datang jam 6 pagi, mungkin antrinya nanti kenanya jam 2 siang atau jam 12 siang. Itu rasanya yang kurang pas di hati kita. Padahal pemerintah sudah menghargai sedemikian jauhnya. Bahkan satu lagi, kalau veteran ada upacara-upacara besar yang buat nasional, veteran itu tidak boleh didudukkan di belakang, harus diduduk di kursi yang terdepan, sama-sama dengan pejabat. Seperti ambil contoh kemarin pada waktu upacara 17 Agustus di Gubernur, ya saya diundang ya duduknya di paling depan bersama-sama dengan wakil gubernur, pejabat-pejabat Kapolda, Kapol Maritim dan sebagainya dulu di situ. Jadi itu satu contoh. Ya dukanya sekata-kata yang paling tidak enak adalah di rumah sakit. Lalu yang kedua, pada saat kita mati, jandanya istri kita yang masih hidup itu untuk menerima santunan kematian itu lama gitu datangnya, kira-kira ya 1 tahun 2 tahun baru datang itu yang perlu saya sampaikan suka dukanya jadi veteran. Mungkin ada pertanyaan lain? Menurut Bapak Suwarto, apa yang bisa generasi bangsa seperti kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Ya, begini, saya lihat cucu-cucuku ini kan masih berada di tingkat bawah, artinya masih sekolah dasar. Jadi untuk mengatakan cita-citanya itu masih jauh. Kira-kira mempunyai cita-cita yang resmi itu nanti kalau sudah SMA. Oleh karena itu yang bisa diwariskan pada generasi khususnya anak-anak SD itu satu, belajar dengan semangat. Belajar dengan semangat dan usahakan berprestasi. Jadi jangan mau sekolah ini asal sekolah saja ya. Pokoknya sekolah lah, yang penting hadir, nanti lulus, pasti lulus. Jadi nomornya kalau misalnya ada di ranking, nomor terakhir nggak apa-apa, yang penting lulus. Itu jangan sampai terjadi. Jadi untuk meraih cita-cita nantinya, itu mesti diawali dari SD ini. Dari SD ini harus sudah bekerja keras untuk belajar sehingga berprestasi. Nah kemudian untuk selanjutnya, ya jangan sampai nanti tingkatan yang lain, jangan sampai jadi rumput. Artinya itu sekolah itu nantinya jadi yang penting lulus saja, yang penting lulus saja, itu jangan sampai terjadi. Lalu yang kedua, karena kita itu hidup di dalam era demokrasi ya, jadi bagaimanapun juga kebebasan ada, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi disiplin lah. Jadi yang ditularkan dari atas itu ada kedisiplinan, ada kepatuhan kepada guru, sehingga dengan disiplin itu maka tentunya berkaitan dengan peraturan yang ada. Kalau di peraturan sini hari Senin memakai pakaian ini ya jangan dilanggar, masuknya jam 7 ya jam 7 benar. Dan kemudian janganlah melanggar aturan yang di jalan. Sekarang belum, karena anak-anak masih belum bisa naik sepeda motor. Coba kita lihat di jalan-jalan itu, sepeda motor itu lampu merah sudah ada, nyelonong aja gitu banyak. Itu harus diingat, menjadi katakanlah menjadi pelajaran. Jangan sampai nanti kalau sudah gede bisa naik sepeda motor jalan, jangan sampai terjadi kayak begitu. Kemudian sekarang ini dengan ada HP ini, karena itu luar biasa pengaruhnya, pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya karena itu menarik teknologi ya baru, jadi memang kita harus jangan sampai ketinggalan. Tapi pengaruh negatif jangan sampai diikuti. Banyak sekali berita-berita hoax yang berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari ataupun pengaruh untuk masa depan. Jadi itu yang harus diwaspadai
jangan sampai terpengaruh. Lalu yang tidak kalah pentingnya sekarang itu marak, ya bukan sekarang, ya kemarin-kemarin, narkoba. Narkoba itu permen aja sekarang sudah dimasuki narkoba, sehingga anak-anak SD itu makan permen, di situ sudah isinya sudah narkoba. Itu harus perlu diperhatikan, dan kerjasama dengan teman itu harus baik. Artinya kalau ada teman yang melakukan hal yang tidak baik, diingatkanlah teman yang sadar itu, mengingatkan janganlah itu dilakukan. Kira-kira itu yang perlu saya lakukan. Kerja keras, pantang menyerah. Artinya pantang menyerah itu jangan mudah putus asa. Kalau pelajaran nggak tahu ya tanya bu guru, tanya temannya, kerjasama sehingga bisa melakukan kerjasama dan gotong royong dengan teman-teman itu. Saya kira itu. Terima kasih jawabannya yang luar biasa ya Bapak Suwarto. Nah, mungkin untuk yang di rumah, apakah ada pertanyaan buat beliau? Ya silakan, kalau ada pertanyaan lagi yang di rumah maupun yang di sini, mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Ini kayaknya ada satu nih dari teman-teman di rumah. Apakah Bapak pernah mengalami cedera? Ya, kalau cedera dalam pertempuran tidak, karena pada waktu saya bertempur itu kena keserempet saja, tetapi tidak menjadikan cedera. Itu yang pernah saya alami. Tetapi kalau akibat jatuh, ya. Jadi pada waktu saya operasi di Kalimantan, itu bisa dibayangkan di sana penuh dengan rawa-rawa. Pada waktu kita mendekati sasaran, kemudian masuk ke rawa-rawa itu beberapa orang, ternyata di situ ada ular piton apa yang bisa naik mengeluh. Ya, jadi kita pada waktu merayap itu tiba-tiba ada ular, kita kaget. Jadi ularnya sudah menganga naik, ini kan waduh. Jadi saya merasa terkejut dan saya menghindari itu sampai dengan saya katakanlah saya mundur supaya bisa menghindari itu, dan bisa naik ke atas itu jatuh. Dan jatuh itu sehingga kaki saya cedera, tapi itu bukan karena pertempuran, karena kesalahan di dalam saya lari-lari itu. Wah, Masya Allah, hebat sekali. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Tadi mau bacain ya? Oke. Apa ketakutan terbesar Bapak saat di medan perang? Apa ya? Ulangi. Apa ketakutan terbesar Bapak saat di medan perang? Ya, sebenarnya istilah ketakutan terbesar itu karena kita sudah yakin sebagai prajurit komando yang kita sudah tidak akan mengenal menyerah dan siap untuk bertempur. Sebenarnya ketakutan yang besar itu tidak ada. Tetapi namanya manusia, ketakutan itu pasti ada, tidak mungkin bisa lepas dari itu. Yang ketakutan yang paling besar itu pada waktu kita mau diterjunkan, terus kita dibagi payung terjun. Nah, dibagi payung terjun itu kita kan kayaknya orang yang tidak pasif, orang yang pasif saja. Apakah payung itu betul-betul mengepaknya, melipatnya itu benar atau tidak? Itu yang paling saya takutkan. Jadi rata-rata semua bilang gitu. Yang ditakutkan jangan-jangan ada sabotase, karena musimnya kan sabotase. Ini perbekut, jadi perbekalan umum payung itu. Yang lipat di sana, jadi kita tinggal ambil payung itu, disaku nanti terjun ya pakai payung itu. Itu yang paling besar saya takutkan, dan ternyata tidak. Lalu yang kedua, payung cadangan. Payung cadangan itu kan kita simpan di dada ini. Jadi saya sudah mikir apakah nanti kalau payung utama itu tidak ngembang, payung cadangan itu bisa saya tarik, bisa ngembang atau tidak. Itu yang paling saya takutkan. Tetapi sampai di darat pada waktu pertempuran, kita rasa-rasanya hanya dua, 50-50, hidup atau mati. Itu aja. Jadi tidak ada rasa takut. Dan di dada masing-masing prajurit sudah berpikir, kita di sini adalah membela negara dan bangsa. Oleh karena itu siap untuk mati, siap berkorban. Apapun yang terjadi, nyawa atau cacat tidak masalah. Dan ternyata ada anggota saya cacat, sehingga jadi cacat veteran ada, dan sampai sekarang itu juga terjadi. Itu yang paling saya takutkan, ada payung jangan-jangan tidak mengembang karena
Yang lipat itu bukan kita sendiri, itu. Ya. Terima kasih Bagi atas jawabannya. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Apakah TNI AD menjadi cita-cita Bapak sejak kecil? Ya, jadi begini. Pada waktu saya lulus SMA tahun 65, itu kan kebetulan ada G30 SPKI, pemberontakan PKI. Nah, pada waktu itu ada anggota-anggota RPKAD yang melatih rakyat untuk jadi wandra lah. Jadi perlawanan rakyat di sana itu. Jadi saya lihat seorang kopral yang melatih wandra di kampung saya itu kok hebat sekali. Ada lempar pisau bagus, terus kemudian kita nembaknya bagus, terus kita lihat mereka kok hebat sekali gitu. Sehingga dari situlah saya berpikir, wah ini kok hebat sekali. Terus kemudian pada waktu di Gajah Mada itu dia langsung mengamankan itu, nembak-nembak ke atas dengan senjata menyandang senjata, kok gagah banget gitu. Saya pikir apakah saya bisa masuk RPKAD, waktu itu namanya RPKAD. Sehingga saya bertekad, saya lulus dari SMA, saya harus masuk tentara, dan saya tidak mau tentara biasa, harus menjadi tentara RPKAD yang tadi itu bahkan orang dengan senjata hebat itu. Dan ternyata pada waktu lulus SMA tahun 65 itu saya masuk tentara AKABRI. Tetapi nasib kita memang orang tua saya guru, keadaannya sudah anak-anaknya lempar sekolah, menderita, sehingga pada waktu saya tes AKABRI lulus, terus ada pengumuman AKABRI dihentikan tesnya menunggu anak-anak SMA yang lulus tahun 66. Nah padahal saya sudah nunggu. Akhirnya ada tawaran, apakah kamu mau, siapa yang mau masuk ke istilahnya perwira yang bukan AKABRI. Nah akhirnya tawarannya nanti sama temanmu yang masuk AKABRI 4 tahun letnan 2, kamu masuk ini 3 tahun kemudian letnan 2 juga. Akhirnya saya milih itu, masuk itu. Dan pada waktu masuk itu ternyata saya tidak bisa masuk ke RPKAD. Saya harus ikut di batalion Riders dulu di Kujang 330, ditugaskan ke Kalimantan dulu, artinya dipraktekkan sana. Pulangnya baru tes masuk RPKAD dan lulus. Saya masuk RPKAD sampai dengan tahun 91 itu. Saya keturutan cita-cita saya menjadi prajurit komando. Karena prajurit komando itu merupakan pasukan inti. Jadi tidak semua orang bisa masuk komando karena tesnya berat, latihannya berat. Itu. Ya, saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi. Apakah Bapak masih sering berkomunikasi dengan sesama veteran? Bukan sering lagi. Jadi hampir setiap bulan, hampir setiap hari saya mesti komunikasi. Saya menjadi kepala biro organisasi veteran itu, saya memang berkecimpung ngurusi veteran-veteran dari 33 kabupaten kota. Sehingga baik telepon maupun saya datang ngurusi mereka. Jadi untuk memantau kegiatan mereka dan untuk pembinaan mereka, saya mesti harus memberikan umpan kepada komandan saya. Jadi ada persoalan di DPC veteran misalnya di Nganjuk, apa di Blitar, begini Pak, sehingga perlu begini. Itu merupakan saya sebagai kepala biro memberikan saran dan saya langsung terjun ke sana untuk ikut membina dan mengarahkan veteran-veteran. Sehingga dengan demikian bukan ini sering sekali, jadi hampir tiap hari saya mesti hubungan dengan veteran-veteran itu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin. Oke. Ada satu pertanyaan lagi. Apa senjata tercanggih yang pernah Bapak gunakan? Ya. Jadi karena saya itu merupakan pasukan komando dan kemudian saya itu merupakan prajuritnya. Jadi kita tidak mengenal adanya senjata bantuan. Beda dengan tentara infanteri biasa, itu ada meriamnya, ada mortirnya, ada ini. Jadi kita yang paling banyak dan paling besar yang kita punya adalah roket launcher. Tetapi roket launcher itu kita tidak memegang karena saya komandan.
Jadi pegangan saya hanya senjata pistol dengan senjata perorangan, senjata AK, AK yang buatan Rusia itu atau M16A1. Jadi kalau komandan itu pegangannya pistol, ada pistol yang ada peredamnya, ada senjata yang peredamnya, itu yang pernah saya pegang. Jadi kalau pas waktu di Aceh kebetulan kita menemui sasaran yang tidak bisa dijinakkan dan kita harus membunuh mereka di hutan, ya kita bunuh dengan senjata yang peredam itu. Jadi kita tidak ada suaranya, jadi tes gitu langsung mati. Jadi tidak ada suaranya, namanya senjata peredam. Jadi Kopassus itu pistol-pistolnya disiapkan, senjata peredam disiapkan, setiap perorangan siap komandan ada. Itu yang perlu saya sampaikan. Kelihatan? Oke. Bapak Veteran, Andi ingin bertanya. Jadi terkait tadi senjata peredam tadi, pernahkah Bapak dikasih misi senyap-senyap? Iya. Seperti buka biar sekarang tidak garek. Pernahkah Bapak Soeharto diberi tugas secara diam-diam? Pernah. Jadi kita kan pasukan namanya di Kopassus itu kita juga ada pasukan intelijennya. Jadi satu daerah saya tidak membuka ini karena rahasia negara. Jadi saya diperintahkan untuk menculik sasaran yang sasaran itu nasional, bersifat pengaruh nasionalnya besar. Dan sehingga saya harus mempertaruhkan saya pangkat kapten, saya sampai pangkolan itu saya katakan, kalau sampai ini gagal Pak, turunkan pangkat saya menjadi kopral Pak. Itu karena ini memang pejabat nasional yang sudah tidak bisa tak sampaikan di sini. Nah akhirnya ada ajudannya itu yang menjaga nggak bisa gini kan, itu harus kita musnahkan dengan senjata peredam tadi. Makanya yang pertama kita musnahkan adalah ajudannya itu kita tembak pakai pistol yang peredamnya itu jadi nggak suara sehingga terus mati, terus kita menculik sasaran itu. Jadi pernah tugas-tugas namanya tugas-tugas intelijen. Ya. Oh ya, saya ada pertanyaan buat Bapak Soeharto. Ya. Saat waktu perang, apakah Bapak pernah kehilangan orang yang Bapak cintai atau sukai saat waktu perang? Kalau orang yang saya cintai dalam kaitan keluarga ada. Jadi pada waktu saya berangkat tugas, ayah kandung saya di Yogyakarta meninggal, saya tidak bisa datang. Ini orang yang saya cintai. Kemudian ada orang yang saya cintai di lingkungan anak buah, ada. Ya karena pada waktu kita tersesat ternyata mereka itu larinya tidak mengikuti kita, tersesat dan akhirnya ketangkep sama musuh dan akhirnya ditawan musuh dan akhirnya gugur di dalam tawanan musuh itu sendiri. Itu disiarkan kepada radio Australia. Itu baru ketahuan itu anak buah saya yang ketangkep di sana. Jadi pernah ada 2 yang sebenarnya. Nah, oke. Mohon maaf karena memang ada kendala untuk live itu. Insya Allah tayang ini akan tetap on dan akan bisa ditayangkan atau bisa disaksikan di YouTube SD Islam Al Azhar 35 Surabaya. Baik teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bapak Soeharto yang sangat luar biasa ini ya. Thank you for tuning in and see you in the next Space of 35. Wassalamualaikum